Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita pujikan Tuhan melihat. PA yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita pada sore hari ini.
Inilah ungkapan hati kami di hadapan Tuhan. Pujian ini tidak sebatas keluar dari bibir kami, namun ini adalah ungkapan hati kami bahwa kami adalah orang-orang yang mengasihi kepada Tuhan. Kami mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi di dalam kehidupan kami, dan kasih sudah menyatakan dalam kehidupan kami, di mana Engkau masih memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, bahkan perpanjangan umur di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan memberikan jaminan di dalam hidup kami bahwa ketika kami ada di dalam Tuhan, kami mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan, ini adalah wujud daripada kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya biar kami saat ini sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, tidak hanya sebatas lewat perkataan kami, tetapi lewat tindakan kami. Bagaimana kami mewujudkan kasih kami kepada Tuhan dengan apa yang ada di dalam kehidupan kami, baik kekuatan kami, baik tenaga kami, baik keuangan kami, bahkan apa yang ada di dalam kehidupan kami, semua kami persembahkan untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang memberkati ibadah ini, mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-hamba yang saat ini sudah mempersiapkan diri, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, baik leader, singer, pemain musik, petugas LCD, operator penayangan TV, maupun hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, sarana dan prasarana yang saat ini dipakai untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi, agar semuanya ini berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan merebut berkat Tuhan yang Kau sediakan lewat ibadah ini. Kami menyatukan hati kami bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, kami tolak main patah dan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh yang Kudus menguasai hati kami, pikiran kami, bahkan segenap kehidupan kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama-Mu dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu. Kembali saya sampaikan shalom. Ada sukacita Bapak Ibu. Haleluya. Biarlah di tengah situasi pandemi COVID-19, kehidupan kita tetap mengasihi Tuhan, sebab kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik,
Puji Tuhan, amin Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, dalam hati kita boleh dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Hati sebagai hamba, inilah yang Tuhan. Apapun
kami persembahkan kepada Tuhan. Dan selanjutnya kami siapkan hati kami, pikiran kami, bahkan segenap kehidupan kami untuk menyambut akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu mari Tuhan, Engkau berbicara pada sore hari ini lewat hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan darah-Mu yang kudus Tuhan nyatakan, kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan singkapkan. Jadikan kami anak-anak-Mu memiliki hati seorang hamba yang mau taat, yang mau setia, tidak hanya sebatas mendengar, tapi setia untuk melakukan setiap kebenaran yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba, urapi seluruh sidang jemaat-Mu dengan pengurapan yang sama, sehingga berkat firman-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan segala doa kami sambut firman-Mu pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara punya dikasih oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dan lewat ibadah PA yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita masih mempelajari kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12 yang berbicara masalah memiliki cara hidup yang baik. Jadi Tuhan memanggil kehidupan kita tidak hanya sebatas kita ini menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang seringkali ini yang menjadi tujuan, menjadi harapan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka merasa ketika dipanggil diberkati oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya ketika Tuhan memanggil kehidupan kita, tidak sebatas Tuhan itu akan memberkati kehidupan kita, menjamin hidup kita, memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Lebih daripada itu, keinginan Tuhan kita memiliki karakter yang baik, memiliki karakter yang sama seperti yang ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya kalau Petrus ini mengingatkan kepada orang-orang yang ada di perantauan, ya termasuk kehidupan kita, karena dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya, karena dunia ini hanya tempat tinggal kita sementara. Tetapi tempat tinggal kita yang sesungguhnya yaitu langit bumi yang baru yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi tujuan kekristenan kita, yang menjadi tujuan kehidupan kita. Karena dunia ini hanya sesaat kita nikmati, hanya sebentar kita ini hidup di dalamnya. Nah, untuk itu Tuhan menginginkan kehidupan kita, setiap orang yang percaya memiliki cara hidup yang baik. Pada Rabu yang lalu, memiliki cara hidup yang baik ditentukan oleh pergaulan kita. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Walaupun kita terbiasa berbuat baik, ketika kita kena pergaulan yang buruk, yang baik itu bisa menjadi rusak. Nah, untuk itu mari kita memperhatikan pergaulan kehidupan kita saat ini. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, lambat laun kita akan sama
Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup, perhatikan ini, hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ini situasi, ini keadaan di mana Nuh itu hidup. Di sana dijelaskan bahwa semua orang tidak terkecuali mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan kekerasan. Bahkan apa yang diinginkan di dalam hatinya itulah yang menjadi tujuan hidup mereka. Jadi orang-orang pada saat itu adalah orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup di dalam kebaikan, karena tidak mengerti akan kehendak daripada Tuhan. Tetapi tidak demikian kehidupan Nuh sekeluarga. Dinyatakan bahwa Nuh itu adalah orang yang benar. Kalau orang itu dinyatakan benar, pasti dia berbuat baik. Jadi berseberangan, bertentangan dengan cara hidup orang-orang pada waktu itu. Mengapa Nuh bisa mempunyai prinsip seperti ini? Tidak terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, karena dia bergaul dengan Allah. Ini tandanya orang yang bergaul dengan Allah tidak mudah terkontaminasi dengan cara hidup orang-orang yang ada di sekitarnya. Coba kita lihat diri kita saat ini. Apakah kita mulai mempunyai prinsip hidup? Atau hidup kita dikendalikan oleh lingkungan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita? Nah, untuk itu kalau kita itu memiliki pergaulan yang baik dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, kita akan bisa memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Ketika saya memperhatikan tayangan-tayangan televisi yang ada saat ini, berita yang saya tangkap, karena masalah ekonomi semakin berat, banyak orang berubah cara hidupnya. Tindak kejahatan semakin meningkat karena tuntutan keluarga, tuntutan ekonomi, tuntutan daripada kebutuhan hidup, sehingga dapat merubah karakter seseorang. Ini merupakan tantangan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi dan kondisi saat ini, apakah karakter kita juga mulai bergeser, mulai berubah, juga ikut dengan cara hidup orang-orang yang tidak mengenal kepada Tuhan? Jadi ini sangat luar biasa. Tidak hanya dia seorang pribadi yang luar biasa, tetapi dia seorang ayah yang luar biasa, bisa mengendalikan, bisa membawa anak-anaknya, juga tidak terpengaruh dengan lingkungan. Ini yang luar biasa. Mungkin bapaknya hebat, mungkin bapaknya luar biasa, tapi belum tentu anggota keluarganya yang lain juga luar biasa. Tetapi Nuh ini memang layak mendapatkan penghargaan karena dia selalu membawa istrinya, membawa anaknya, membawa menantu
Kita sebagai orang tua, mari kita punya tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita. Keluarga itu adalah kepercayaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai orang tua tidak hanya melengkapi semua keperluannya, kebutuhan materinya, tetapi juga bagaimana sikap mereka, hidup mereka, karakter mereka, hubungannya dengan Tuhan. Itu juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, itu sebabnya nusa keluarga ini tetap di dalam kebenaran Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Walaupun mereka juga bergaul dengan mereka bergaul dengan masyarakat yang ada pada waktu itu, tetapi dia tidak terkontaminasi cara hidupnya, karena dia selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Karena dia membangun hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan memberitahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Walaupun mungkin saat itu juga bertentangan dengan hatinya, bertentangan dengan kehendaknya. Tidak ada yang diberitahu kecuali Nuh. Saat itu, ketika Tuhan melihat betapa rusaknya bumi itu, kalau kita mempelajari ayat selanjutnya, bahwa Tuhan akan mengakhiri hidup manusia. Dan rahasia ini hanya diberitahukan kepada Nuh, tidak diberitahukan kepada yang lain. Mengapa berita ini diberitahukan kepada Nuh? Karena Nuh membangun hubungan dengan Tuhan. Karena Nuh adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Ini yang mengerti akan kehendak Tuhan. Jadi bukan karena menyandang gelar ya sarjana teologi, bahkan dokter teologi sekalipun, tetapi kalau dia bergaul dengan Tuhan tidak akan mengerti akan rahasia ini. Ya kalau kita renungkan ayat ini, Nuh itu bukan siapa-siapa. Dia adalah orang yang biasa. Dia bukan orang yang pendidikan teologi, juga bukan. Tetapi dia mengerti rahasia Tuhan, karena Tuhan yang memberitahukan apa yang akan terjadi. Jadi rahasianya itu bukan karena gelarnya, tetapi oleh karena pergaulannya dengan Tuhan. Walaupun dia sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Banyak orang yang tidak ada waktu untuk bergaul dengan Tuhan. Banyak orang yang tidak ada kesempatan untuk Tuhan dengan alasan kebutuhan hidup, tuntutan kebutuhan. Kalau orang itu dia mengerti akan rencana Allah yang agung ini, akan mudah terpengaruh dengan cara hidup orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengapa mereka seperti itu? Karena nggak mengerti akan kebenaran. Dan orang yang mengerti akan kebenaran ini pasti akan mempersiapkan dirinya bagaimana dia menjadi orang yang bisa melakukan perbuatan yang baik. Karena dia tahu bahwa bumi akan berakhir. Hanya orang yang mengerti akan kehendak Tuhan yang bisa melakukan perbuatan yang baik. Alkitab jelas sudah dinyatakan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nanti juga sama seperti pada zamannya Nuh. Jadi orang hanya menuruti keinginannya, menuruti hawa nafsunya, hidup dalam kekerasan. Lalu bagaimana sikap kita bagi orang yang percaya pada Tuhan, yang mengerti akan rahasia kebenaran ini? Mari kita mempersiapkan diri. Kita mempersiapkan
tidak masuk di dalam kebinasaan seperti apa yang dialami oleh orang-orang pada zamannya. Karena tidak mengerti bahwa bumi akan berakhir. Mereka adalah orang-orang yang hanya menuruti keinginannya, orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsunya, tidak mengerti bahwa bumi akan dihabisi oleh Tuhan. Walaupun saat ini menyandang sebutan Kristen, masih banyak orang-orang yang nggak ngerti akan kebenaran ini, sehingga tidak bisa untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya memang melakukan perbuatan yang baik itu membutuhkan sebuah pengorbanan, membutuhkan sebuah pengorbanan. Perbuatan baik yang dilakukan oleh Nuh ini, dia bisa membawa semua anggota keluarganya tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan kalau kita baca dalam 1 Petrus, di sana dikatakan bahwa Nuh ini adalah pemberita kebenaran. Dan kebaikan yang dinyatakan oleh Nuh sebenarnya juga memberitakan berita ini kepada orang-orang pada zamannya. Walaupun tidak ada satupun yang percaya dengan berita yang disampaikan oleh Nuh. Kalau dia ini sebagai seorang penginjil adalah penginjil yang gagal. Kalau dia itu adalah seorang pendeta yang gagal. Karena setiap pemberitaannya tidak ada seorang pun yang bisa menerima, kecuali hanya keluarga. Bagi Nuh tidak peduli. Yang penting dia sudah memberitakan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nuh ini pemberita kebenaran. Tidak hanya sebatas dia memberita, tetapi dia juga hidup dalam kebenaran. Tadi dikatakan khotbah yang bagus itu tidak ketika orang itu ada di atas mimbar. Kalau saat ini saya di atas mimbar, tetapi khotbah yang bagus itu adalah lewat keteladanan hidup. Di mana Tuhan tempatkan kita, di sanalah kita sedang menyampaikan kebenaran lewat cara hidup kita. Nah itu sebabnya marilah kita berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam berbuat, karena itu adalah khotbah kita. Bukankah 1 Korintus pasalnya ketiga di sana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah surat Kristus yang terbuka? Bukan surat Kristus yang tertutup, tetapi surat Kristus yang terbuka. Jadi orang itu harus tahu kebenaran Kristus nyata dalam kehidupan kita, karena kita adalah surat-surat Kristus, bukan surat Kristus yang tertutup sehingga orang nggak tahu kebenaran. Ya, mari ayat ini kita hidupi dalam hidup kita. Ini adalah khotbah yang paling mutakhir. Ya, jadi tidak hanya orang pintar berbicara, pintar ngomong, tetapi nol dalam tindakan. Ya, saya pun juga belajar. Ya, karena hidup saya itu adalah khotbah saya. Di sana saya sedang menyampaikan kebenaran lewat kehidupan saya. Ya, mari kita bersama dimanapun Tuhan tempatkan kita. Di sana saudara sedang menyampaikan kebenaran lewat hidup saudara. Karena itulah nama daripada Tuhan. Ketika Nuh bersama anggota keluarganya itu bertahan dalam kebenaran sampai akhir, dia tetap melakukan kebaikan sampai akhir, sampai
jalan yang lebar, tetapi jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Hanya 8 orang yang selamat. Hanya berapa persen orang yang diselamatkan pada waktu itu? Kenapa? Karena dia bergaul dengan. Jadi pergaulan ini sangat penting. Kok terus kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu bernyata di dalam hidup kita. Karakter yang kedua, karakter itu bisa terpengaruh dengan situasi. Jadi tidak hanya lewat pergaulan, tetapi lewat situasi, lewat keadaan. Jadi keadaan itu juga bisa merubah karakter seseorang. Jadi situasi itu bisa merubah sifat seseorang. 2 Timotius pasal yang 3 ayat 1 mulai sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kalau saat ini semua orang merasakan kesulitan, merasakan kesukaran hidup, berarti inilah kita masuk dalam zaman yang akhir. Apa yang terjadi ketika orang itu menghadapi kesulitan, ketika orang menghadapi kesukaran? Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Berarti ini orang percaya menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kapan ini terjadi? Ketika menghadapi masa yang sulit, ketika menghadapi masa yang sukar. Saat ini tidak ada orang yang mengatakan, Pak, ini jawaban yang paling gampang, jawaban yang paling mudah. Kalau saya ketemu orang semua mengatakan bahwa saat ini serba sulit, serba susah. Dan situasi dan kondisi seperti ini akan mempengaruhi seseorang. Yang pertama lagi, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Untuk apa saya berbagi? Untuk apa saya memikirkan pekerjaan Tuhan? Saya sendiri saat ini dalam kesulitan. Situasi seperti saat ini itu mengubah konsep hidup seseorang. Itu sebabnya kita berhati-hati terus bangun hubungan dengan Tuhan, supaya karakter kita tidak terkontaminasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Banyak orang sudah berpikiran tentang pelayanan pekerjaan Tuhan atau memikirkan orang-orang yang mungkin lebih menderita daripada kita. Walaupun mungkin dulunya loyal terhadap pelayanan, ya karena semua berjalan dengan baik. Sekarang begitu, ya mungkin agak merosot, agak menurun. Padahal berkatnya Tuhan sudah bertahun-tahun dinikmati, hanya berapa bulan kita ini baru menghadapi ini. Sudah konsep hidup kita berubah.
pijakan kita sudah tidak tegak lagi. Banyak orang tidak memikirkan yang lain, yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Mereka menjadi hamba-hamba, kejar terus. Nah, pikirannya hanya uang. Pikirannya hanya dapat uang dan dapat uang. Mereka akan membuat menyombongkan diri, akan menjadi fitnah. Mereka adalah orang yang berontak terhadap orang tua, nggak tahu berterima kasih, tidak memedulikan agama, berontak terhadap orang tua. Ya mungkin karena kebutuhannya nggak terpenuhi. Jadi anak-anak harus tahu, harus mengerti ini, situasi seperti ini, ngerti keadaan orang tua, bagaimana orang tua sudah mungkin jungkir balik untuk melengkapi kebutuhan keluarga. Namun mungkin ada anak-anak yang tidak memahami akan situasi seperti ini, hanya menuntut kepada orang tua. Akhirnya berontak, protes, karena tidak ngerti akan kehendak Tuhan. Ya saya harapkan untuk anak-anak, ya, kaum muda yang percaya kepada Tuhan, jangan kita terpengaruh dengan situasi seperti ini. Kita harus menguasai diri, mengangkat semua keinginan untuk saat ini. Saya juga berbicara kepada istri saya, untuk sementara waktu dalam situasi tidak perlu beli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Bagi barang tidak perlu untuk saat ini, karena ada sesuatu yang lebih penting daripada itu yang kita pikirkan. Jadi situasi seperti ini, kalau kita harus mengangkat keinginan, ya keinginan bukan kebutuhan. Ya perhatikan ini, karena banyak orang itu, kalau sudah hatinya, pikirannya dipenuhi dengan keinginan, sulit untuk mengendalikan. Jangankan berbicara masalah barat, untuk keluar rumah ini saja. Kalau orang sudah terbiasa jalan-jalan, tidak tahan duduk di rumah, tidak terasa tinggal di rumah, maunya itu keliling. Ya kalau kemarin saya mendengar sebuah berita, jadi virus corona itu sekarang penularannya itu tidak hanya sentuhan fisik, tetapi bisa lewat udara. Nah itu sebabnya kenapa ditekankan untuk tinggal di rumah. Saudara keluar tidak dapat apa-apa, pulang dapat virus. Nah ini malah berbahaya. Yang lebih baik mari kita taati, ya. Kita taati pemerintah. Ya, pemerintah sudah memikirkan kita supaya rakyatnya semua selamat. Dan pemerintah itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Karena tidak ada pemerintah yang tidak dipilih oleh Tuhan. Itu dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ya, jadi kalau pemerintah punya kebijakan seperti ini, ya marilah kita taati. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tadi berontak terhadap orang tua, nggak tahu berterima kasih, nggak ngerti terima kasih. Sudah berubah cara hidupnya. Sebenarnya dua hal yang tidak boleh kita tinggal. Yang pertama minta tolong, yang kedua terima kasih. Minta tolong ketika kita ini menyuruh orang lain, jangan hanya sebatas mendengar. Lebih enak didengar ketika kita minta tolong. Nah setelah ditolong, ucapkan terima kasih. Dua hal ini loh kadang-kadang bisa terlupakan. Antara minta tolong dan terima kasih ini bagian dari perbuatan yang baik. Orang senang mendengarkan ketika orang itu minta tolong daripada ambilkan barang itu. Kan lebih baik minta tolong, ya. Minta tolong ambilkan barang itu. Itu lebih, yang mendengarnya lebih dihormati. Ya, nggak tahu berterima kasih, nggak peduli dengan agama. Kalau berbicara masalah agama ini berbicara masalah ibadah. Bicara agama adalah berbicara masalah Tuhan. Nggak bicara masalah lain. Kalau berbicara
Ini bahayanya pengaruh dari situasi sehari. Sulit. Orang bisa berbuat yang baik. Ya, saya lanjut. Tidak tahu mengasihi, apalagi tidak ngerti kasih. Tidak mau berdamai, suka menjadikan orang, tidak dapat menekan diri, garang. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahir mereka adalah orang yang beribadah. Secara lahiriah, dari ibadah itu hanya lahiriahnya, tetapi ibadah tidak disertai dengan hatinya, tidak bersama dengan pikirannya. Akhirnya orang-orang yang seperti ini memungkiri kekuatan ibadah. Ibadah itu adalah sebuah proses perubahan. Perubahan untuk menjadi sama seperti Kristus. Itu adalah ibadah. Karena apa? Di sana ada pemberitaan firman Tuhan, dan firman itu berguna untuk mengajar, berguna untuk menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Ini bagian daripada ibadah. Kalau itu ada di dalam ibadah, berarti ibadah itu adalah proses perubahan. Kenapa orang-orang ini tidak ada perubahan, malah justru sebaliknya keadaannya malah mengerikan? Mereka adalah orang yang mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, ya pembuat dan lain sebagainya. Ini adalah orang-orang yang ibadahnya hanya secara lahir. Kita bisa melihat sejauh mana kita menghormati Tuhan, sejauh mana kita menghargai Tuhan di dalam ibadah kita, walaupun saat ini sedang di rumah. Terbukti dari perbuatan. Kalau orang nggak ngerti berterima kasih, kalau orang itu tidak bisa mengasihi, suka bertengkar, nah itu terbukti bahwa ibadahnya hanya secara lahir. Jadi ibadahnya tidak bersama dengan hati dan pikiran. Karena ibadah ini adalah proses perubahan untuk menjadi sama seperti Kristus. Nah, untuk itu Petrus tadi menekankan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, karena kita ini adalah orang-orang pendatang di bumi ini, miliki cara hidup yang baik. Jangan terpengaruh dengan situasi yang ada. Bagaimana caranya? Bergaul dengan Tuhan. Kita bisa mengatasi keadaan yang seperti ini. Kita terus bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik. Maka karakter Kristus itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari. Hidup yang hanya satu kali ini, jangan kita sia-sia. Hanya menuruti kemauan dan kehendak kita sendiri yang tidak ada batasnya. Dan biarlah menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan kehidupan ini untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Hidup kita bisa dirasakan oleh keluarga kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin.
hidup kita. Kita belajar untuk melayani Tuhan, untuk berbuat sesuatu yang dapat dirasakan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang Kau nyatakan kepada kami pada malam hari ini, yang memberikan pencerahan di dalam kehidupan kami, yang boleh menerangi hati dan pikiran kami di tengah-tengah masa yang sulit yang kami hadapi saat ini. Biarlah situasi yang sulit ini tidak mempengaruhi karakter kami yang sudah membentuk ketika Engkau memanggil kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini, pada kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, yang menjadi pijakan kami, yang menjadi landasan kehidupan kami, bagaimana kami melangkahkan kaki kami di dalam kehidupan ini, supaya kami tidak terpengaruh dengan situasi yang sulit, membuat orang hanya mementingkan dirinya sendiri, membuat orang yang menampilkan kesombongannya, membuat orang yang tidak peduli dengan ibadah, tidak peduli dengan Tuhan, bahkan tidak tahu mengasihi dengan sesamanya. Biarlah kami memiliki cara hidup yang berbeda. Ketika kami bergaul dengan Tuhan sama seperti Nuh, dia adalah pribadi yang tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Dia tetap hidup dalam kebaikan, dia tetap hidup dalam kebenaran, karena membangun hubungannya dengan Tuhan bersama keluarganya. Biarlah ini yang menjadi teladan di dalam kehidupan kami sebagai kepala keluarga. Biarlah kami juga membawa anak-anak kami untuk terus bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, sehingga tidak terpengaruh dengan situasi yang sulit saat ini. Apapun yang kami hadapi, apapun yang terjadi di sekitar kami, biarlah semuanya ini tidak akan mengubah konsep hidup kami. Kami tetap berjalan di dalam kebenaran, dan kami tetap memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus tanamkan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami dapat menghidupi kebenaran ini dalam langkah perjalanan kehidupan kami, supaya dalam hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan kegiatan-kegiatan ibadah dalam pekan ini. Pada hari Jumat tetap ada doa puasa yang dimulai jam 9 pagi, dilakukan di rumah masing-masing. Jumat sorenya jam 18.30 atau setengah 7 ibadah auda, juga di rumah masing-masing lewat YouTube Bukit Sion. Minggu pagi ibadah raya dimulai jam 7 pagi, juga di rumah masing-masing. Dan untuk
minggu kedua ini ada persembahan tatanan untuk pembangunan. Dari cara memberi persembahan ini yang dimasukkan dalam amplop, dicatat di sana untuk bangunan. Karena hari Minggu gereja akan dibuka jam 8:30 sampai jam 10. Dan jemaat juga diberikan kesempatan bila ada jemaat yang ingin memberikan persembahan-persembahan yang lainnya. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Kita nanti akan berdoa ya untuk Bapak Suparno. Bapak Suparno ini adalah adik ipar dari Ibu Arini yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan untuk Bapak Ibu kita yang masih memerlukan kesehatan, tetap kita doakan. Dan dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam bulan ini. Yang pertama untuk Ibu Mei, yang kedua untuk Ibu Dini, yang ketiga untuk Ibu Eni Irawati, yang keempat untuk Saudara Berliana, yang kelima untuk Ibu Tuti, yang keenam untuk Saudara Geri, yang ketujuh untuk anak sewanya, yang kedelapan untuk Ibu Yayu. Tidak ada umat yang lain. Mari saya undang semua berdiri, kita akhiri ibadah kita dan kita doakan saudara-saudara kita yang berkumpul dengan kesehatannya maupun yang berulang tahun dalam bulan ini supaya selalu mendapatkan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kita pujikan satu pujian terima kasih Yesus. tidak kekurangan sesuatu apapun. Rencana perbaikan rumah tangga
Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini dengan kekuatan kesehatan. Tuhan berkati dengan perpanjangan umur, berkati dengan kebahagiaan dalam hidupnya, bahkan memiliki hati yang semakin mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati lingkungan kami, berkati kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kami serahkan Bapak Presiden, wakilnya dan jajarannya dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau juga menganugerahi dengan kekuatan dan kesehatan hikmat yang daripada Tuhan, supaya setiap kebijakan diambil pemerintah sungguh-sungguh boleh bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa ini. Kami menyerahkan untuk tim medis, demikian pula sukarelawan, anggota TNI Polri ke dalam tangan-Mu yang menangani penyebaran kasus corona ini. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan tetap menganugerahi kekuatan dan kesehatan sehingga mampu melaksanakan tugas yang mulia ini, sehingga penyebaran virus ini segera dapat dihentikan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, tuntun dan pimpin mereka. Tuhan tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau menghalau setiap anak-anak-Mu dari penularan virus maut ini, sehingga tidak ada jemaat yang menjadi korban. Kami serahkan rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat. Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam usaha pekerjaan tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Tuhan, Engkau buat berhasil dan beruntung walaupun di tengah-tengah masa yang sulit saat ini. Kami percaya kasih Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan akan nyata di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, sehingga tidak ada rumah tangga yang hidup di dalam kekurangan. Kami menyerahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, walaupun sementara waktu mereka belajar di rumah, tetapi biarlah mereka tetap semangat, mereka tetap bergairah, mereka tetap disiplin untuk belajarnya, sehingga menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademinya dan jadikan berkat dalam pergaulannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, baik persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan maupun untuk membantu saudara-saudara kami dalam bentuk nasi bungkus saat ini. Kiranya Tuhan mengembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Demikian pula orang-orang yang taat mengembalikan perpuluhannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang